Kita sudah nunggu ini kami ngomong supaya orang oke ya orang kayak gini ya. Jarang gak sih? Rasanya kok tapi yang masih di luar harus segera masuk. Kabupaten Pekalongan hadir secara pribadi Ibu Dr. Anda Hajah Masruro MSI. Yang terhormat Pembina KPRI Sambil Rukun Lebak Barat hadir secara pribadi Pak Rodi SPD. Yang kami hormati pengurus TKP RI Kabupaten Pekalongan, Bapak membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pengesahan kepada beliau Ketua KPRI Sambil Rukun Pak Rodi SPDMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ibu Dr. Hajah Siti Masruro MSI yang alhamdulillah terkena pribadi beserta staf yang kami hormati. Paten untuk buku tahun 2023 dapat disahkan. Yang kedua, tata tertib dan atik untuk buku tahun 2023 perlu dibacakan atau tidak? Bapak Ibu, ada yang perlu dicermati di pasal 12, notulen NAT tahun buku 2022 dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Hajah Dr. Anda Masruro, pengawas, panjenengan harus tahu ngerti tugasnya pengawas koperasi. Panjenengan ini ngawasi seluk beluknya koperasi. Kuncinya satu, Pak. Kalau rapat akhir bulan, ojo mandok terus tanda tangan, Pak. Ya, itu kuncinya. Terutama bendahara, Pak. Contoh misal, ini yang banyak orang seperti ini. Di dalam akhir bulan rapat koperasi, pengurusnya dan pengawasnya itu laporan secara umum bahwa misalnya dalam bulan Februari ini bapak-bapak semuanya ada dana 11.100.000. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat wakil dari PKPRI Bapak Dr. Mustafa Messi, dari Forkopimda Bapak Haji Sujud, Pak Rodi selaku Korwil Pembina KPRI Sangkipun, dan segenap pengurus dan pengawas juga seluruh anggota yang alhamdulillah telah hadir dalam rapat anggota tahunan KPRI Sangkipun Balang yang kami datang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah di hari libur hari ini yang libur cuti bersama ya, tapi Bapak Ibu tetap semangat untuk melaksanakan rapat anggota tahunan ini sebagai bukti bahwa pengurus dan seluruh anggota masih tetap bersemangat untuk terus membangun KPRI Sangkipun yang kita yakini dan juga sadari sangat membantu seluruh anggota. Karena itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus dan pengawas atas terselenggaranya RAT yang masih dalam kategori tepat waktu ini, yang masih bulan Februari. Dengan penyelenggaraan RAT ini membuktikan bahwa pengurus dan pengawas KPRI Sangkipun benar-benar mempertanggungjawabkan, dan ini juga bisa menjadi salah satu indikator tidak ada permasalahan yang krusial di dalam KPRI ini. Karena itu sekali lagi kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan Bapak Ibu, sebagaimana kita pahami bersama bahwa sebagai badan usaha koperasi, RAT itu wajib dilaksanakan ya, dengan menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, dan ini tentunya juga bagian dari bentuk bahwa KPRI ini masih tetap menjalankan kaidah-kaidah koperasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, karena RAT ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ya dalam pengambilan keputusan koperasi, di dalam forum ini akan disampaikan pertanggungjawaban pengurus pengawas koperasi selama 1 tahun. Nah, karena itu kita cukup berbangga dan harus memberikan apresiasi kalau pengurus KPRI Sangkipun masih tetap mempertanggungjawabkan, dan ini perlu diapresiasi karena ada beberapa KPRI yang karena pengurusnya sehingga membuat KPRI itu kolaps. Ya, ada yang karena terlalu berkuasanya bendahara sampai catatan dan juga bukan apapun itu semua hanya urusan satu orang sehingga dibuat kolaps. Ada juga yang karena rekening fiktif, jadi transaksi yang dicatatkan itu fiktif. Nah, sehingga mungkin setahun pertama selamat, tahun kedua selamat. Nah, kalau udah berikutnya itu kalau fiktifnya kebanyakan kan akhirnya kolaps. Nah, itu yang ditemukan saat kita lakukan analisa maupun pemeriksaan. Kemudian ada juga KPRI yang kolaps karena anggotanya, utamanya adalah karena kredit macet yang sangat besar. Ini menyebabkan likuiditas rendah, dan mungkin ini nanti terkait dengan hal ini Pak dari PKPRI
bisa banyak menguraikan. Ada juga Bapak Ibu dari satu koperasi karyawan yang akhirnya kolaps ini juga dikarenakan pencatatan keuangan yang fiktif, khususnya dari salah satu atau beberapa unit usahanya itu sebenarnya mengalami kerugian, tetapi di pelaporannya itu ini tidak dimunculkan. Nah, dalam 1-2 tahun sampai beberapa tahun akhirnya itu tidak mampu menunjukkan yang sebenarnya itu adalah satu kerugian, tapi masih dimunculkan sebagai satu laba. Karena itu belajar dari beberapa kasus ini tentu kami sangat berharap bahwa RAT itu agar dimanfaatkan oleh seluruh anggota yang masih menginginkan tentunya agar koperasi ini terus mampu eksis dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan anggota dan melayani anggota, karena kita tahu khususnya untuk KPRI itu bisa menjadi satu lembaga andalannya para pegawai. Kita tahu nih wis apa gaji bank jateng wis. Nah, kebutuhan yang agak tidak terlalu itu mesti koperasi yang bisa handle, karena itu dibutuhkan koperasi yang handal, karena itu peran serta seluruh anggota. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan anugerah-anugerahnya untuk meniti kehidupan kita di dalam dunia ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maaf saya tidak menyebut satu persatu demi efisien waktu. Kini sudah menunjukkan waktu jam 12:15. Tadi saya lihat jam ketika rapat ini dimulai itu sudah jam 11 lebih, sementara undangan dalam rapat RAT ini sebagaimana Bapak Ibu terima adalah jam 10. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan pengurus dan pengawas, di mana hari ini telah menggelar sebuah pagelaran kewajiban tahunan, yaitu menyelenggarakan RAT. Di dalam undang-undang perkoperasian, khususnya koperasi primer, bahwa koperasi wajib menyelenggarakan RAT selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup buku. Koperasi sambil itu hari ini mengadakan rapat dengan demikian menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku masih tepat waktu, dan di dalam dokumen PKPRI berkaitan dengan penyelenggaraan RAT tahun 2023 ini, koperasi Bapak Ibu sekalian yaitu berada di ranking 12 dari 53. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, betul tadi oleh pembina bahwa namanya untuk jajaran KPRI ini khususnya di Kabupaten Pekalongan ini mengalami kolaps, bahwa kekolapsan itu banyak faktor, banyak hal yang mempengaruhi. Ini yang kami sampaikan adalah berkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, yaitu sesuai dengan Permenkop
nomor 3 tahun 2020 berkaitan dengan yaitu Permendag nomor 9 tahun 2020 yaitu berkaitan dengan pengawasan koperasi. Ada 4 aspek, yaitu pertama aspek tata kelola, kemudian profil risiko, dan yang ketiga adalah kinerja keuangan, dan yang keempat adalah capital permulaan. Dari aspek-aspek ini ada beberapa hal yang perlu kami tekankan kepada pengurus KPRI Samiku, karena tadi disampaikan oleh Mas Suron bahwa operasi KPRI Samiku ini menurut beliau itu menggunakan dengan yaitu closed loop, jadi secara tertutup, ya. Sehingga kegiatannya ini adalah semata-mata melayani anggotanya. Dengan demikian, untuk kepengawasannya itu adalah masuk wilayah dinas koperasi. Nanti dinas koperasi Kabupaten Pekalongan. Tadi disampaikan juga bahwa dalam waktu dekat ini akan melakukan yaitu semacam supervisi monitor di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan terkait dengan tugas dari dinas koperasi ini. Nah, oleh karena itu nanti instrumen yang akan disupervisi, instrumen yang akan dimonitor itu berkaitan dengan tata kelola koperasi. Insya Allah kalau tentang prinsip-prinsip koperasi tidak ada masalah. Prinsip-prinsip koperasi dilakukan secara demokrasi terbuka, ya, ini tidak ada masalah. Ya. Tetapi yang jadi masalah mungkin barangkali belum disiapkan, yaitu tentang manajemen kelembagaan. Nah, di dalam manajemen kelembagaan itu dengan menunjukkan satu bahwa koperasi ini memiliki badan hukum. Itu ini apakah koperasi di dalam menjalankan operasionalnya itu ketika ada kegiatan simpan pinjam berkegiatan melakukan yaitu ada jaminan apa tidak. Ini nanti akan dokumen berupa yaitu kebijakan atau SOP-nya di dalam tata kelola perkreditan. Memang dulu ada opini bahwa yang namanya koperasi itu kan menggunakan azas kekeluargaan, sehingga kegiatan itu melakukan yang namanya jaminan atau agunan. Nah, ternyata sistem pengelolaan seperti ini menurut saya itu adalah sangat baik. Mengapa? Dengan dibuktikan bahwa banyak koperasi khususnya KPRI di wilayah Kabupaten Pekalongan itu mengalami kolek itu disebabkan karena dalam hal pencairan kredit tidak ada jaminan, sehingga NPF-nya itu tinggi, ya, NPL-nya tinggi, kredit macetnya tinggi, gagal bayarnya tinggi. Ketika terjadi gagal bayarnya tinggi, sementara itu tidak ada jaminannya, ya sudah masalah. Nah, ini penyebabnya seperti itu. Termasuk juga ini menjadi sistemik, menjadi sebuah klaim terhadap maju mundurnya di PKPRI, bahwa PKPRI Pekalongan yang jumlahnya 53 itu, ya, bila dilihat dari sisi gagal bayarnya atau NPF-nya itu sudah mencapai 90%. Ya, mengapa? Karena anggotanya yang primer itu setelah mengajukan pinjam tidak ada jaminannya, sehingga ini menjadi sistemik.
Ketika primernya itu macet, itu akan berpengaruh terhadap yaitu keberlangsungan di PKPM. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, profil resiko. Nah, ini profil resiko. Dalam profil resiko ini intinya ya, yaitu di dalam perputaran usaha itu akan terjaga likuiditasnya. Tadi disampaikan terkait dengan likuiditas aktiva lancarnya yang berupa yaitu kas dan setara kas. Ketika pengawas itu melakukan tugas kepengawasannya di dalam koperasi itu untuk mengecek akhir tahun 2023 posisi 31 Desember berapa kas tunainya. Pengecekan itu dengan ditunjukkan yaitu berita acara. Kemudian yang kedua yaitu setara kas. Setara kas artinya apakah dana koperasi Sambil Rukun itu yang diparkir, yang ditabung, yang ditaruh di bank, kemudian itu laporannya dengan melampirkan fotokopi rekeningnya pada posisi akhir Desember. Seperti itu. Nah, dua hal itu menjadi yang namanya aktiva lancar. Ketika koperasi Sambil Rukun itu membutuhkan dana yang bersifat yaitu mendesak, bersifat segera, maka dana yang segera itu di backup dengan kas dan setara kas. Itulah namanya menjaga likuiditas. Disinilah peran penting dari pengawas untuk bersikap patuh, untuk bersikap cerdas. Ya, likuiditas tinggi memang secara ekonomi kurang baik, tetapi secara keamanan itu sangat bagus, sangat baik. Nah, disitulah dibutuhkan kepilihan daripada seorang pengurus. Kemudian yang ketiga yaitu yang namanya kinerja keuangan. Dalam kinerja keuangan yang nanti akan disorot, yang akan itu dijadikan objek pengawasan, itu adalah akan melihat bagaimana koperasi Sambil Rukun itu di dalam hal pengelolaan kinerja keuangan. Pertama adalah yaitu tentang bagaimana dalam satu tahun itu aset dan modal sendiri di dalam menghasilkan keuntungan. Istilahnya dengan menggunakan kalau dalam koperasi itu rentabilitas. Kalau dalam lembaga jasa keuangan yang lain itu ada istilah ROE dan ROA. Bagaimana return on equity-nya, bagaimana modal sendiri dalam kurun waktu 1 tahun itu mampu menghasilkan benefit, menghasilkan keuntungan berupa SHU, itu akan ketemu sekian persen. Rumusnya adalah SHU dibagi modal sendiri kali 100% akan ketemu berapa persen. Ketika muncul persentase yaitu angka 10%, itu berarti koperasi sehat walafiat. Begitu juga ketika membandingkan return on assetnya, bagaimana pendapatan SHU, keuntungan SHU dibagi total asetnya akan ketemu sekian persen. Nah, itu ada rumusan-rumusan di dalam Permenkop itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, efisiensi. Apakah koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya itu efisien apa tidak? Apa itu yang dilihat? Yaitu hukum biaya operasional dibanding dengan pendapatan.
operasionalnya berapa, kemudian dibagi pendapatan kali 100%. Bila muncul angka lebih dari 85% oleh Permenkop itu dianggap kurang efisien. Itu. Kemudian yang berikutnya masih pada kinerja keuangan, nanti yang akan dilihat disorot menjadi objek kepengawasan oleh Dinas Koperasi, yaitu tentang saya sebut kontinuitasnya atau istilahnya yaitu kesinambungan. Nah, kesinambungan itu yang diukur adalah tentang pertumbuhan. Tahun 2023 ya, SHU-nya berapa dibanding dengan tahun 2022 akan ketemu persentase berapa. Berdasarkan dokumen tadi sepintas saya ketika duduk di sana melihat buku laporan pertanggungjawabannya, dari sisi pertumbuhan bahwa koperasi Sabilukun terjadi pertumbuhan baik dari pendapatan, baik dari SHU, baik dari sisi aset, baik dari sisi permodalan, baik dari sisi yaitu cadangan. Banyak koperasi di mana cadangan itu berkurang atau tidak tumbuh. Bila cadangan itu tidak tumbuh, maka koperasi itu menurut aturan itu berarti mengalami kerugian. Mengalami kerugian sebenarnya. Karena apa? Berdasarkan yaitu Permenkop nomor 3 tahun 2023, yaitu tentang OSP, tentang koperasi yang dapat kegiatan simpan pinjam, di mana posisi cadangan itu tidak boleh berkurang, sehingga ada persyaratan di situ harus naik. Mengapa? Karena dana cadangan itu tidak boleh digunakan kecuali kalau koperasi itu mengalami kerugian. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu dari aspek permodalan. Berdasarkan data yang saya baca tadi, bahwa untuk koperasi Sanur ini permodalannya adalah masuk kategori sehat. Jadi itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan tetap baik dari sisi pengawas, kemudian pengurus dan anggota untuk tetap konsisten on the track. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa yubayyinu as-samawati wal ardi wa 'alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma Muhammadin wa ala alihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Menpenaker,
Koperasi KPR Desa Mirukun, pengurus, pengawas, anggota, dan perbaiki. Mari kita bersama-sama waktukan dan syukur kepada atas perkenalannya pada siang kali ini. Mudah-mudahan kita baterai saya kantor. Selanjutnya salawat dan salam telah kami aturkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa banyak pada jalan kebajikan, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dan rahmat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Dewan Koperasi Kabupaten Kalungan, kami selaku wakil ketua Dewan Koperasi dan Kalungan, yang pertama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ke Insan pun kebebaran yang pada saat ini dapat melaksanakan salah satu amanat Undang-Undang 25 tahun 1992. Mudah-mudahan dengan sarana kita melaksanakan ini, apa-apa yang telah nanti ke depan, 1 tahun ke depan nanti bisa dirumuskan sehingga menjadi perkembangan KPRI Mirukun Kebabaran ini. Di Kabupaten Pekalongan ini berdasarkan data yang sudah ada saat sekarang, kita lihat di mana-mana, yaitu dengan sistem perekonomian kapitalisme, di mana orang-orang yang punya kapital, punya modal itu menguasai toko-toko modern itu. Sehingga kami tanya kemarin, Kebabaran selain punya unit sifat pinjam, apakah ada usaha lain? Tidak ada. Dulu punya pertokoan tapi mati. Pertokoannya tidak jalan. Kemarin saya diskusi, kenapa kita ini yang punya retail, punya pertokoan, punya anggota, di samping Alfamart, Indomaret maupun yang lain tidak punya anggota bisa eksis, kita yang punya anggota tidak eksis. Di mana kesalahannya? Ya, makanya kalau kita punya pertokoan atau retail, seharusnya bisa lebih banyak. Kita sudah ada yang jelas sampai yang umumnya. Dengan cara bagaimana? Belanja wajib. Yang wajib itu maksudnya yang biasa kita beli setiap bulan, minyak, sabun dan sebagainya itu kira-kira disepakati berapa? Kalau ditambahkan 100 ribu. Nah, ditambah nanti belanja-belanja yang sunnah di dalam artinya kita ini tidak ansih sebagaimana lembaga keuangan. Hanya sifat pinjam lembaga keuangan, tidak ada unit yang lain. Apalagi kalau ini bisa diproyeksikan, bisa dipikir bersama-sama di lembaga barang ini, misalkan menggalang pertanian, agro, bisnis, industri, mungkin katakanlah di sana apa ya? Ya yang sesuai dengan daerah. Tidak, jarang sekali. KPRI itu rata-rata hanya USD sifatnya. Ya sama lembaga keuangan, gampang, tidak banyak tantangan. Lalu tuku semono di semennya di dol semennya nanti untuk operasi itu kan gampang ya. Tidak ada sebuah tantangan. Lalu ini merujuk pada pasal 58 tugas kami, yaitu Undang-Undang 2592 pasal 58. Organisasi tersebut melakukan kegiatan yang dimaksud Kominda. Jadi koperasi ini bersama-sama membuat wadah yang namanya Dewan Koperasi Kabupaten Pekalongan, dari pusat, provinsi sampai wilayah. Sebagai mitra yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau di kabupaten ya Dinas Koperasi, UKM dan Naker. Ini sebagai mitra untuk bersama-sama bagaimana memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi. Saat sekarang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin dan waktunya ini sudah 12:30, tapi untuk laporan kami sampaikan dulu
sudah kelemahannya harus laporan dan berkali gitu ya. Sehingga ini perlu tidak lama, tidak perlu. Nanti kami sampaikan yang poin-poinnya saja. Karena penjenengan saya yakin sudah membaca laporan, sehingga orang kesuwen sih vaksin tertinggi itu SHW viral atau bagi orang. Yang pertama Pak Ibu, untuk organisasi itu masuk keluar dari 104 anggota sekarang jadi 102. Alhamdulillah masih teguh, walaupun yang keluar ya ada. Kami mohon nanti yang P3K yang baru harapannya nanti untuk masuk jadi anggota. Makin anggotanya cukup banyak, kemudian nanti serapan pidana semakin banyak, insya Allah akan meningkat. Yang kedua masalah permodalan ini orang usah tambah sakit dengan kontrol dewi mau dikerjakan Pak Haji Mustafa dari awal meningkat viral itu kontrol dewi mau berkuatan saya. Kemudian dari bidang usaha ini juga sudah meningkat, SHU yang meningkat. Nah ini SHU-nya tahun ini 70.000 juta sekian, peningkatannya 12%. Nah biayanya malah turun, biayanya ketika kalkulasi turun 1% ini, sehingga penanganan biaya itu seefisien mungkin, kemudian hasilnya kita usahakan semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga ini bidang kesejahteraan ini perlu kami sampaikan, ini, karena nanti penjenengan yang akan melaksanakan ya atau tidak. Di bidang kesejahteraan ini juga sudah mulai peningkatan bantuan sosial dan sebagainya. Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, untuk kesejahteraan secara keseluruhan naik kesejahteraannya itu naik 7,1%. Nah untuk bonus RAT ini yang perlu dicermati bareng, hari ini tidak ada bonus RAT, artinya belum diberikan. Alokasi anggaran ini sono 15.700.000 rupiah tadi belum diberikan. Transport RAT hari ini 200.000, ini jauh ke separuh. Dengan maksud seperti ini, bonus RAT tahun ini rencana dari pengurus akan mengadakan wisata. Untuk tiga wisata bareng, itu nanti dengan setuju, tak paling ini apa? Disetujui nanti untuk kegiatan wisata. Dalam transport RAT ini nanti separuh bergawe sanggup biasanya. Nah, kira-kira setuju nopo mboten iki? Lah setuju untuk di akhir kegiatan akan dibentuk panitia. Kok persetujuan itu sampaikan dulu. Oke. Jadi nanti rencananya kalau ini setuju untuk bonus RAT yang biasanya berupa barang, nanti kita akan mengadakan studi banding. Studi banding itu kalian akan melihat di koperasi, juga akan melihat usaha. Nah, studi banding itu yang digunakan dananya dari mana? Satu dari bonus RAT yang dikeluarkan, yang kedua nanti sebagian dari dana pendidikan gunakan untuk studi banding. Sehingga peningkatan kompetensi, wawasan perkoperasian juga meningkat, kita menggunakan sebagian dari dana pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, walaupun tadi disampaikan koperasi itu sudah ada peningkatan, ilmunya bergawe masih banyak kekurangannya. Ini kami sampaikan dari sisi kas ini masih tinggi, nasional 200 sudah. Buktinya kan tidak ada itu di lampiran belakang. Ini ada 157 yang tunai ada 70 sekian ada dilakukan negara. Tetapi karena koperasi kita ini memang sudah tidak menerapkan progres tadi ini dengan akeh. Pengalaman yang lalu yang penting alun-alun atau lakon. Rumah-rumah diwakil selalu. Yang penting asetnya aman, penjaringan terlayani dengan baik, walaupun kasih gede tapi insya Allah masih dipercaya dari pengawas sudah memeriksa. Ini karena kehadirannya. Oleh karena itu dari para pembina tadi 1, 2, 3 itu menyarankan manfaatkan fasilitas yang ada di koperasi, yaitu simpan pinjam, monggo dipun sami sire.
dengan catatan peminjam yang tidak bermasalah. Artinya nek pinjam itu tanggung jawab bisa ngangsur. Tetapi kalau pinjaman itu sudah besar, ini mikir-mikir kurang, mandek yang penting aman asetnya itu baik. Kerjasama yang baik, nanti para teman-teman P3K yang sudah menjadi anggota untuk dimanfaatkan. Nah, perkara jasanya nanti kita lebih di program para perusahaan, para tetap nanti di program kerja dan kita sepakati. Itu saja dari saya. Nanti akan dilengkapi saudara-saudara yang akan melaporkan tentang keuangan secara lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin mengakui saja dari secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Ariadis yang kedua tentang progres operasi di tahun 2023. Saya selaku bendahara yang bisa tambahkan kaitannya dengan keuangan. Memang tadi sudah disampaikan bahwa kas cukup besar karena memang kebutuhan awal tahun ini cukup besar. Kita operasi Bapak Subdito disampaikan ingin cari aman karena likuiditasnya cukup besar. Kebutuhan di awal tahun itu kalau dihitung kemarin itu sudah ini untuk RAT 100 juta lebih, 123 juta, dan nanti di bulan Maret itu kita akan jadi BHR dan juga SHR. Di global itu nanti kebutuhan kita sampai bulan Maret itu sekitar 400 juta. Makanya kalau gasnya tidak besar, itu pun nanti kalau dikalkulasi masih kurang. Atau nanti pengurus akan berusaha keras agar bisa terlayani dengan baik. Kemudian kaitan dengan modal sudah disampaikan, kaitannya dengan kesejahteraan sudah disampaikan, SHU juga sudah disampaikan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang namanya inventaris pasti ada penurunan, tetapi untuk inventaris gedung ini yang tadinya atau serba itu mengalami kemacetan ini, mohon untuk serbanya nanti pengusutan atau perbaikannya yang tadi disampaikan kalah dengan berita-berita dan ekonomi sekarang ini. Daripada kemarin itu retailnya tambah hancur, akhirnya dari pengawas memberikan masukan-masukan dan kita closing dulu, dan ada solusi untuk gedungnya itu disewakan kepada pihak ketiga. Dalam alhamdulillah 2 tahun ini ada income masuk untuk penambahan dari pemasukan atau dari bahwa SHU-nya naik ke 77 juta dari yang sebelumnya masih 60 jutaan, berarti ada kenaikan yang cukup signifikan untuk di tahun ini. Bidang keuangan lainnya bisa kita indikatorkan dari dana cadangannya, Mbak. Dana cadangannya dari kalau KPR 1 pun meningkat. Bidang, nah ini ya, yang kedua untuk bidang keuangan, yang kedua tujuan, kemudian ini yang perlu dicermati lagi tadi yang disampaikan bahwa item-item ini bidang usahanya saja kami sampaikan. Mungkin yang buatan wonten sing badhe ditanyakan kan pandangan umum nggih. Nek wonten nek boten ya alhamdulillah. Bidang usaha meningkatkan pelayanan unit simpan pinjam, kemudian memberikan pinjaman kepada anggota dengan jasa 1,8%. Apa yang disampaikan Pak Pembina tadi dari Dekominda bahwa kita jasanya itu masih tinggi 1,8%. Kalau untuk kesepakatan dengan badhe diturunkan apa ajek apa diturunkan, diturunkan resikonya mengko jalan turun. Lagi ajek apa turun? Ajek turun. Ajek apa turun?
lanjut. Terima kasih. Wes, kita rencana kerjanya bisa. Kemudian pandangan umum ya. Nanti kalau masih ada hal yang disampaikan, oke, bisa. Kami kembalikan untuk acara yang kelima, pandangan umum anggota. Kita sepakati berapa termin, Bapak Ibu? 1 termin apa 2 termin? 1 termin? 2 termin? 1 termin berapa penanya? 2 termin, 1 termin, 1 penanya. Oke, monggo kita buka termin pertama untuk 1 penanya. Monggo, Bapak Ibu. Lanjut. Termin kedua untuk 1 penanya. Monggo. Bagaimana? Acara yang ke-6, pengesahan. terima kasih. 2 rencana kerja dan anggaran sudah disahkan. Tinggal 1, yaitu pembagian laporan tahunan pengurus, kemudian laporan tahunan pengawas. LAP sudah tadi, ya SAU. Apakah laporan tahunan pengurus tahun 2023 ini bisa diterima? Bisa disahkan? Terima kasih. Apakah laporan tahunan pengawas tahun 2023 bisa diterima? Disahkan? Terima kasih. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha tahun buku 2023 akan dibagi atau jadikan modal? Dibagi, disetujui? Terima kasih. Insya Allah nanti setelah ini langsung dibagikan. Bapak Ibu, walaupun jenengan tidak ada pandangan umum, saya minta kesepakatan. Pertanyaan tadi belum dijawab. Ini acara studi banding garis miring wisata disetujui atau tidak? Terima kasih. Saya ketok berarti disetujui. Bapak Ibu yang kami hormati, berarti singkat, padat, cepat, luar biasa. Ya, tetapi nanti untuk kegiatan studi banding dari panitia akan setting pelaksanaannya di studio insya Allah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari. Nanti disilang bis dengan gratis dan sah medal ke kamu. Naik banding medal cuma sanggulnya 1.000 kurang gampang pakai Kalimantan punya. Ada lahan awal. Dan kalau mau tasih ngarep penonton ya masih kurang ya. Apa-apa. Namun ya, oke. Bapak Ibu, saya selaku pengurus dan badan pengawas dan menyampaikan laporan untuk buku tahun 2023. Tentu saja dalam tahun ini masih banyak kekurangan dan hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu. Kami selaku pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selaku kami kembalikan. Terima kasih sebagai Bapak Ibu. Acara yang terakhir penutup. Monggo Bapak Ibu, acara RAT untuk buku tahun 2023 kita tutup bareng-bareng dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.